Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat konseling, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana? Anda merasa kecemasan? Ada rasa kecemasan dalam berbicara di depan umum? Atau bertemu dengan orang banyak? Baiklah, saya Muhammad Al-Fikri akan menjelaskan apa itu gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Yang pertama, definisi gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi kesehatan mental. Pada situasi ini, perasaan cemas atau perasaan takut yang berlebihan dalam diri seseorang yang tidak proporsional dalam menghadapi situasi tertentu. Menurut American Psychiatry Association, gangguan kecemasan melibatkan antisipasi ancaman di masa depan yang berlebihan atau tidak realistis. Kecemasan ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, fungsi sosial, dan kinerja profesional seseorang. Kecemasan ini bukan hanya perasaan khawatir biasa yang dialami setiap orang dari waktu ke waktu, melainkan kondisi yang lebih serius yang dapat mengganggu kualitas hidup seseorang secara signifikan. Baiklah, kita masuk pada jenis-jenis gangguan kecemasan. Secara umum ada 6 gangguan kecemasan. Yang pertama, general anxiety disorder atau yang dikenal dengan GAD. Yang kedua, gangguan panik. Yang ketiga, fobia spesifik. Yang keempat, fobia sosial. Yang kelima, gangguan obsesif kompulsif atau yang kita kenal dengan OCD. Dan yang keenam, gangguan stres pasca trauma atau kita kenal dengan PTSD, pasca trauma stress disorder. Baiklah, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama, general anxiety disorder. GAD ditandai oleh kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan tentang berbagai peristiwa atau aktivitas sehari-hari. Individu dengan GAD merasa sulit mengendalikan kekhawatiran mereka dan sering mengalami gejala fisik seperti ketegangan otot, kelelahan, dan gangguan tidur. Itu yang pertama. Kita masuk yang kedua, gangguan panik. Gangguan panik melibatkan serangan panik yang tiba-tiba dan berulang. Serangan panik adalah periode ketakutan atau ketidaknyamanan yang intens yang mencapai puncaknya dalam beberapa menit disertai gejala fisik dan kognitif yang kuat. Dan yang ketiga, fobia spesifik. Fobia spesifik adalah ketakutan intens dan irasional terhadap objek atau situasi tertentu. Ketakutan ini jauh melebihi bahaya nyata yang ditimbulkan oleh objek atau situasi tersebut. Beberapa jenis fobia spesifik meliputi fobia hewan, fobia lingkungan alam, fobia darah suntikan dan cedera, serta fobia situasional. Dan yang keempat, fobia sosial. Fobia sosial melibatkan ketakutan yang intens dan persisten terhadap situasi sosial atau performa di mana seseorang merasa akan diamati atau dievaluasi oleh orang lain. Individu dengan fobia sosial takut akan dipermalukan atau dihakimi negatif. Situasi yang sering memicu kecemasan sosial meliputi berbicara di depan umum, bertemu orang baru, makan atau minum di depan orang lain, menggunakan toilet umum dan berbicara dengan figur otoritas. Itu yang keempat. Kita masuk yang kelima, gangguan obsesif kompulsif atau kita kenal dengan OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ditandai oleh pikiran yang mengganggu dan berulang yang menyebabkan kecemasan, diikuti oleh perilaku berulang atau kompulsi yang bertujuan untuk mengurangi kecemasan tersebut. Contoh obsesi ini meliputi ketakutan akan kontaminasi, kebutuhan akan keteraturan atau simetris. Contoh kompulsif meliputi mencuci tangan berulang, memeriksa berulang kali. Dan yang keenam,
jenis dari gangguan kecemasan ini adalah gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Pasca trauma stress disorder dapat berkembang setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis. Gejala PTSD meliputi mengalami kembali peristiwa traumatis atau flashback, mimpi buruk, menghindari pemicu yang mengingatkan pada trauma, perubahan negatif dalam pikiran dan mood, perubahan dalam reaksi fisik dan emosionalnya. Dari 6 jenis gangguan kecemasan tadi, ada 5 secara umum penyebabnya. Yang pertama, gangguan ini disebabkan faktor genetik. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor kepribadian. Yang keempat, faktor neurobiologis. Dan yang kelima adalah faktor kondisi medis. Nah, dari kondisi yang Anda bicarakan tadi, Anda yang sampaikan tadi, menurut Anda jenis apa yang Anda rasakan dan apa penyebabnya yang Anda rasakan? Jadi Anda merasakan gangguan kecemasan fobia sosial. Anda merasakan susah untuk bertemu orang baru, berbicara di keramaian, berbicara di depan umum. Nah, bagaimana kondisi fisik Anda yang ditimbulkan apabila kecemasan itu timbul? Kaki Anda merasa gemetar, keringat bercucuran, dan rasa ingin ke toilet tiap sebentar. Itu hal yang wajar apabila Anda merasakannya. Sekarang, coba Anda pikirkan dan Anda rasakan bagaimana kondisi kecemasan itu Anda rasakan bisa timbul pada diri Anda. Jadi Anda merasa kecemasan karena faktor lingkungan Anda. Anda merasa ketika selalu dibully atau ditertawakan apabila Anda berbicara atau melakukan kesalahan berbicara di depan umum. Baiklah, kasus yang dijelaskan klien berisikan bahwasanya dia merasakan kesulitan untuk bertemu dengan orang baru, berbicara di depan umum, dan dia memiliki gangguan pada fisiknya karena kecemasannya, seperti dia keringatnya bercucuran ketika berbicara di depan umum, terus merasakan ingin buang air ketika berbicara di depan umum. Hal ini bisa kita tangani atau kita berikan solusi agar mengurangi hal-hal seperti ini atau mengurangi kecemasannya. Yang pertama itu adalah psikoterapi. Kita bisa memberikan kepada klien yaitu mengidentifikasi dan mengubah pola pikirnya terhadap kecemasannya. Bahwasanya seperti halnya dia susah berbicara dengan orang baru, tidak akan menimbulkan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif apabila dia berbicara dengan orang baru, dan tidak akan ada orang yang mengingatnya secara lama apabila dia melakukan kesalahan dan mengalami kekeliruan apabila berbicara di depan umum. Selain itu, kita perlu juga mengubah pola pikirnya bahwasanya dia bisa berbicara di depan umum, dia bisa mengatur pola tingkah lakunya. Dan perangan yang kedua, kita bisa melakukan latihan pernafasan. Latihan pernafasan ini dilakukan ketika klien merasakan ada halnya goncangan atau kesulitan ketika akan bertemu dengan orang baru atau berbicara di depan umum. Caranya bagaimana? Yaitu kita mengatur pola nafas atau pernafasan dengan cara menarik pernafasan dari hidung secara mendalam dan ditahan beberapa detik dan dibuang perlahan melalui mulut. Hal ini dapat mengurangi kecemasan ketika bertemu dengan orang baru atau berbicara di depan umum, yang kita ketahui adalah fobia sosial. Dan selanjutnya kita bisa melakukan dengan bantuan sosial. Kita bisa menyampaikan
pada orang-orang terdekatnya seperti lingkungan keluarganya atau lingkungan pertemanannya, bahwasanya klien ini ingin melakukan perubahan atau mengurangi kebiasaan atau gangguan kecemasannya. Nah, itulah penanganan yang dapat kita berikan ketika seseorang klien atau seorang individu mengalami gangguan kecemasan, fobia sosial. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan tentang gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Saya Muhammad Fikri, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.